kita. Berikut adalah orang-orang yang tewas karena menghina Tuhan versi on the spot. Sebuah tragedi menimpa seorang calon presiden asal Brasil, Tancredo Neves, yang terpilih melalui pemungutan suara pada tahun 1980. Saat kampanye, pria kelahiran 1910 ini pernah berkata bahwa jika ia memperoleh lebih dari 500.000 suara, tak akan ada yang bisa melengsarkannya dari jabatan presiden, bahkan Tuhan sekalipun. Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut. Namun ironisnya, sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor 1 di Brazil, Tancredo Neves meninggal karena komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya. Dalam perjalanan hidupnya, Tancredo Neves memang tidak dilengsarkan dari jabatan kepresidenannya, melainkan ia terlengser dari dunia oleh kuasa sang penguasa kehidupan sebelum Tancredo Neves menyentuh kursi kepresidenan secara resmi. John Lennon. Ia adalah salah satu personil band The Beatles asal Inggris yang populer dan fenomenal di tahun 60-an. Namun John Lennon juga terkenal karena kematiannya yang mengenaskan. Pada tanggal 8 Desember 1980, John Lennon tewas tertembak di depan rumahnya di New York, Amerika Serikat oleh seorang penggemar fanatiknya sendiri, Mark David Chapman. Beberapa tahun sebelumnya ketika tengah diwawancarai oleh media Inggris, Evening Standard, John Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Ia pun menantang dengan berkata, "Kita lihat, siapa yang lebih dulu tenggelam? Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and roll-nya?" Pernyataan John Lennon ini pun mengundang kontroversi. Para remaja yang marah dengan kalimat John Lennon itu kemudian membakar piringan hitam serta poster-poster The Beatles. Tahun 1970 The Beatles membubarkan diri lalu tenggelam. Sementara itu jauh sebelum The Beatles ada dan hingga selama-lamanya Tuhan yang Maha Kuasa tetap ada. Penembakan yang dilakukan seorang penggemar John Lennon tersebut dianggap banyak orang sebagai akibat dari perkataannya yang menghina Tuhan. Siapa yang tidak kenal Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada yang terkenal karena kecanggihannya pada zamannya. Dan Titanic juga terkenal karena berakhir dengan tragis. Kapal tersebut merupakan mahakarya Thomas Andrews, seorang arsitek terkenal yang sangat detail dan perfeksionis dalam berkarya. Ketika pembangunan Titanic selesai, seorang reporter pernah bertanya pada Thomas Andrews, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Dengan sombong, Thomas Andrews menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Pada tanggal 10 April 1912, untuk pertama kalinya, kapal Titanic berlayar menuju Amerika Serikat dari Eropa. Namun 4 hari kemudian, tak disangka-sangka kapal mewah ciptaan Thomas Andrews tersebut menabrak gunung es yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lambung kapal itu robek hingga akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang, di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Sikap penghinaan terhadap Tuhan yang berakhir tragis juga pernah dilakukan oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang bernama Cazuza. Saat tengah melakukan pertunjukannya di Rio de Janeiro, Brasil, artis yang meninggal pada tahun 1990 itu menghembuskan asapnya ke udara sambil berkata dengan sangat tidak sopan, "Tuhan, asap ini untukmu."
Pria dengan nama asli Agenar Miranda Araujo Neto ini pun akhirnya meninggal karena kanker paru-paru di usia 32 tahun. Cazuza merupakan salah satu artis terkenal Brasil yang telah menjual lebih dari 5 juta kopi album. Sayangnya, kehebatannya dalam berkarya tidak seperti kehidupan pribadinya. Ia diketahui mengidap AIDS dan memiliki orientasi seksual ganda atau biseksual. Selama hidupnya, ia juga pernah mendapatkan beberapa masalah dengan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2005 di Campinas, Brasil, sekelompok remaja yang tengah mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Ibu dari remaja yang dijemput ini khawatir melihat sang anak yang pergi bersama teman-temannya yang mabuk. Ia pun berpesan pada anaknya semoga Tuhan bersamanya dalam perjalanan. Namun sayang, remaja tersebut bukannya mengaminkan apa yang dikatakan sang ibu. Ia malah menjawab, Tuhan boleh ikut bersama mereka hanya jika Tuhan duduk di bagasi, karena kursi mobil sudah penuh. Tragis, beberapa jam kemudian para remaja tersebut ditemukan tak bernyawa karena kecelakaan. Seluruh penumpang mobil malang itu tewas dan keadaan mobil benar-benar hancur. Namun sungguh ajaib, di tengah bangkai mobil yang sudah tak berbentuk, bagasi mobil tersebut tidak ikut hancur. Bentuknya tetap utuh. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau memang Tuhan telah menyatakan kekuasaannya sebagai pengendali setiap keadaan?